Halo student, selamat datang di pembelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas materi konsumsi. Selamat belajar dan mohon disimak ya. Konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, boleh dilihat ya, contoh di situ kan ada sarapan. Itu adalah contoh konsumsi loh. Lalu ada konsumen. Konsumen ini adalah pihak yang melakukan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa tujuan konsumsi? Tujuan konsumsi yang pertama adalah menghabiskan nilai guna barang atau jasa secara sekaligus. Maksudnya adalah barang yang kita konsumsi adalah barang yang tidak dapat bertahan lama. Contohnya adalah makan dan minum. Yang kedua adalah mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Maksudnya adalah barang yang kita konsumsi adalah barang yang tidak habis secara singkat. Contohnya, memakai kendaraan. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani contohnya adalah makanan dan minuman. Lalu kebutuhan rohani contohnya adalah hiburan dan rekreasi. Lalu, apa faktor yang mempengaruhi konsumsi? Oke, jadi faktor yang mempengaruhi konsumsi itu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama adalah pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Faktor internal yang kedua adalah usia. Semakin dewasa seseorang, maka tingkat konsumsinya semakin tinggi. Faktor internal yang ketiga adalah pola hidup. Jika terbiasa dengan hidup boros, maka konsumsinya cenderung besar. Sebaliknya, hidup hemat, konsumsinya cenderung kecil. Faktor internal yang keempat adalah selera. Selera mendorong seseorang mengonsumsi barang atau jasa yang disukainya tanpa memperhatikan pendapatan. Walaupun harganya mahal, kalau selera pasti akan diusahakan untuk dibeli. Contohnya, si A menyukai bakso dan si B menyukai mie ayam. Mereka akan sama-sama berusaha untuk membeli sesuatu yang mereka sukai. Kemudian, faktor eksternal konsumsi. Yang pertama adalah kebudayaan. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat yang berbeda, sehingga jenis barang atau jasa yang dikonsumsi berbeda. Contohnya, budaya Bali dan juga budaya Sunda pasti memiliki jenis barang yang dibutuhkan yang berbeda-beda. Faktor eksternal yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan tempat tinggal yang berbeda memiliki kebutuhan konsumsi yang berbeda. Faktor eksternal yang ketiga adalah harga barang. Jika harga barang naik sedangkan pendapatan tetap, maka tingkat konsumsi akan turun dan sebaliknya. Kemudian, perilaku konsumen ini dilatar belakangi oleh dua teori. Yang pertama adalah teori kardinal, di mana kepuasan konsumen dapat diukur dan dinilai secara kuantitatif dengan angka atau nominal. Contohnya, makan nasi pada piring pertama kepuasannya akan lebih tinggi daripada piring kedua ataupun ketiga. Teori yang kedua adalah teori ordinal, di mana kepuasan konsumen tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan hanya dapat dibandingkan. Contohnya, makan bakso dan mie ayam, maka tingkat kepuasannya juga akan berbeda, hanya dapat dirasakan oleh orang yang mengkonsumsinya. Terima kasih telah menyimak video ini, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.